ada sebuah konsep yang mungkin sudah sering kamu dengar, tapi sering kali kita abaikan, tentang bagaimana kita terus berlari mengejar hal-hal yang kita lihat di luar sana, tentang apa yang kita bandingkan dengan orang lain. Lalu merasa bahwa kita kurang, merasa bahwa kita belum cukup. Mungkin saja ini adalah salah satu alasan mengapa kebahagiaan terasa begitu jauh dan sulit dicapai. Pernahkah kamu merasa seperti berada dalam sebuah perlombaan yang tidak pernah berakhir? Setiap kali kamu mencapai sesuatu, ada selalu yang lebih tinggi, lebih sukses, atau lebih cerdas. Terkadang, ini bukan tentang apa yang kurang dalam hidupmu, tetapi tentang bagaimana kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dan kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu perjalanan kita sendiri. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan bahwa perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Kita dikelilingi oleh apa yang seharusnya kita capai, atau bagaimana orang lain mengukur kesuksesan mereka, tapi pada akhirnya, siapa yang menentukan apa yang benar-benar berarti? Tapi, apa yang sebenarnya kita lakukan ketika kita melihat ke cermin? Apakah kita akan terus melarikan diri dari diri kita sendiri atau mulai menghadapi diri dengan jujur dengan segala kekurangan dan potensi yang kita miliki? Ini adalah pertanyaan yang sering kali mengganggu kita. Apa yang benar-benar kita inginkan dari diri kita? Untuk menjadi versi yang lebih baik atau hanya mengikuti jejak orang lain? Poin-poin yang akan kamu temui dalam video ini adalah pelajaran-pelajaran yang berasal dari filosofi stoikisme yang tidak hanya relevan untuk orang yang sedang mencari kedamaian batin, tetapi juga bagi mereka yang ingin mengubah diri mereka setiap hari. Mungkin saja selama perjalanan ini kamu akan menemukan bahwa banyak dari yang kita pikir adalah rintangan atau kegagalan sebenarnya adalah langkah-langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Jadi teruslah bersama kami, karena perjalanan ini bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang siapa yang kita bangun setiap hari. Ayo, kita mulai. Seringkali, kita jatuh ke dalam jebakan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat pencapaian orang lain, kita cenderung merasa kurang atau tidak cukup baik. Itu adalah hal yang manusiawi. Namun, kalau kamu merenung sejenak, kamu akan mulai menyadari bahwa perbandingan ini lebih banyak mencuri kebahagiaanmu daripada memberinya. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, jangan pernah mengukur diri sendiri dengan ukuran orang lain. Jika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan terjebak dalam perasaan yang tidak pernah berakhir, merasa kurang atau merasa terlalu banyak. Ini adalah peringatan yang jelas, bukan hanya untuk masa lalu, tapi untuk setiap hari yang kita jalani. Sebenarnya, perbandingan tidak hanya tentang kekayaan atau status sosial. Ini bisa berupa pencapaian kecil, melihat seseorang yang tampak lebih produktif, lebih teratur, atau lebih bahagia. Ini bisa merusak jika kita membiarkannya mengendalikan kita. Kamu tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang terjadi di balik layar kehidupan orang lain, apa yang mereka lalui, atau tantangan yang mereka hadapi. Apa yang bisa kita lakukan untuk memutus siklus ini? Mulailah dengan fokus pada diri sendiri. Alih-alih melihat apa yang dimiliki orang lain, cobalah untuk menghargai apa yang sudah kamu miliki dan perjalanan yang sudah kamu tempuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses kita sendiri dan untuk tidak terjebak dalam penilaian eksternal. Seperti yang dikatakan Epictetus dalam Discourses, apa yang tidak berada dalam kendali kita, janganlah kita khawatirkan. Fokuslah hanya pada apa yang bisa kita kontrol, pikiran, tindakan, dan reaksi kita terhadap dunia. Jika kamu mulai memandang hidup dari perspektif ini, kamu akan merasa lebih bebas, lebih damai dengan diri sendiri.
Kebahagiaan tidak bergantung pada pencapaian orang lain, tetapi pada bagaimana kamu merespons kehidupan yang kamu jalani. Itu adalah sebuah pelajaran besar yang sering terlupakan. Jadi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu ubah dalam cara kamu memandang hidupmu jika kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Terkadang musuh terbesar yang kita hadapi bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dalam keheningan malam, ketika segala sesuatu terasa terhenti, kita sering dihadapkan pada bayangan diri yang penuh keraguan, ketakutan, dan kecemasan. Kita berbicara pada diri sendiri lebih keras daripada siapapun. Namun, inilah kenyataannya. Musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang ada di dalam pikiran kita. Seneca dalam Letters from a Stoic menyatakan dengan tajam, tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali pikiran kita sendiri. Seringkali kita merasa terperangkap dalam kegagalan atau ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Namun, kalau kita teliti lebih dalam, kita akan sadar bahwa banyak dari rasa takut dan keraguan itu hanya hasil dari pikiran kita yang membesar-besarkan masalah. Apa yang kita anggap sebagai hambatan besar seringkali hanya merupakan ilusi yang tercipta oleh kecemasan kita sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, akui bahwa musuh terbesar yang menghalangi langkahmu adalah pikiran negatif yang kamu izinkan berkembang. Cobalah untuk melihat diri sendiri dengan kejelasan. Cobalah bertanya pada dirimu, apakah saya benar-benar takut atau saya hanya khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi? Cobalah untuk berhenti memberikan kendali pada ketakutan yang tidak berdasar. Kamu tidak bisa menghindari rasa takut, tapi kamu bisa memutuskan untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupmu. Epictetus mengajarkan kita untuk mengubah cara kita melihat masalah. Dalam Enchiridion, dia berkata, kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal tersebut. Dengan kata lain, ketakutanmu hanyalah cara pandang yang perlu diubah. Dengan menantang pikiranmu dan mengganti perspektif, kamu bisa mengubah bagaimana perasaanmu terhadap situasi yang menakutkan. Ini adalah langkah pertama untuk mengalahkan musuh dalam cermin. Musuh yang hanya bisa dihentikan dengan kekuatan pikiran dan kendali diri. Sederhananya, kita semua memiliki musuh dalam cermin kita, masing-masing diri kita yang penuh keraguan, ketakutan, dan kelelahan mental. Tapi ingatlah, kita juga memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dengan melatih pikiran kita untuk menjadi lebih tenang dan lebih rasional, kita membuka jalan untuk meraih potensi sejati kita. Jangan biarkan musuh dalam cermin menguasai hidupmu. Kamu memiliki kendali, dan kamu bisa memilih untuk menjadi lebih kuat daripada keraguan yang ada. Tentu saja, kita semua pernah merasakannya. Keinginan untuk tetap berada di zona nyaman. Sebuah tempat di mana segala sesuatu terasa aman dan terkendali. Namun di balik kenyamanan itu, tersembunyi sebuah jebakan yang sangat halus. Kita mungkin merasa nyaman, tetapi sejatinya kita sedang stagnan, terjebak dalam rutinitas yang tidak menantang. Para filsuf Stoik, terutama Marcus Aurelius dalam Meditations-nya, mengingatkan kita bahwa kenyamanan adalah musuh dari kemajuan. Keberanian adalah seni beradaptasi dengan ketidaknyamanan, kata dia. Coba pikirkan sejenak, apakah kita benar-benar berkembang ketika kita menghindari tantangan dan memilih untuk tetap berada dalam kenyamanan kita? Apakah kita bisa mencapai potensi terbaik kita jika kita terus bersembunyi dari ketakutan atau kegagalan? Tentu saja itu bukan berarti kita harus mengejar rasa tidak nyaman tanpa alasan. Tetapi kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa tanpa adanya sedikit ketegangan, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah.
Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Dan itu bukan hal yang mudah memang. Diperlukan keberanian untuk keluar dari rutinitas yang sudah kita kenal dan melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Kita sering merasa takut dengan apa yang tidak kita ketahui, tetapi dalam ketidakpastian itulah kita menemukan ruang untuk berkembang. Hal ini juga dijelaskan dalam teori psikologi perilaku yang menyebutkan bahwa kita cenderung merasa lebih aman dan tenang saat berada dalam zona nyaman, tetapi kita juga tidak berkembang. Sebaliknya, ketika kita melangkah keluar dan menghadapi ketidaknyamanan, otak kita mulai beradaptasi dan belajar. Itulah saatnya kita mulai menumbuhkan kebiasaan yang lebih baik, memperluas wawasan, dan membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Ini adalah bagian dari proses yang lebih besar dalam hidup, mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan. Ketika kita merasa takut untuk melakukan sesuatu yang baru atau menghadapi tantangan, kita bisa memanfaatkan rasa takut itu sebagai tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil menuju ketidaknyamanan adalah kemajuan. Dan siapa yang bisa meragukan bahwa kemajuan yang konsisten lebih bernilai daripada kenyamanan yang membuat kita diam di tempat? Pada akhirnya, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk terus melangkah meskipun ada ketakutan. Jadi kali ini, cobalah untuk meninggalkan zona nyaman itu. Jadikan ketidaknyamanan sebagai teman, bukan musuh, dan lihatlah bagaimana setiap langkah kecil yang keluar dari zona aman itu akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam kebisingan pikiran yang terus-menerus. Suara-suara yang memaksa kita untuk terus memikirkan apa yang belum kita capai, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau bagaimana kita bisa terus mengejar kesempurnaan. Pikiran ini bisa menjadi gangguan yang membingungkan, menjauhkan kita dari ketenangan batin yang sangat kita butuhkan untuk bertumbuh. Filsuf Stoik, terutama Seneca dalam Letters from a Stoic, sering kali mengingatkan kita bahwa kebisingan dalam pikiran adalah sumber dari kebingungannya. Kita terjebak dalam perangkap untuk selalu berpikir lebih banyak tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting, yang pada akhirnya hanya menguras energi dan menghambat kita. Kita seringkali merasa cemas tentang masa depan atau terlalu terikat dengan penilaian orang lain. Padahal segala hal itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutan dan ketidakpastian dalam pikiran kita sendiri. Cobalah untuk berpikir sejenak, seberapa sering kita membiarkan suara-suara ini mengendalikan hidup kita. Pernahkah kita merasa seperti berada di tengah keramaian yang sangat bising, di mana kita tak bisa mendengar suara hati kita sendiri? Jika kita terus mengikuti kebisingan itu, kita kehilangan arah, tujuan, dan bahkan identitas kita. Ketika kita terlalu fokus pada ekspektasi luar, kita sering melupakan bahwa tujuan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Ada satu konsep menarik yang dibahas dalam psikologi kognitif, bahwa kita seringkali terperangkap dalam apa yang disebut sebagai mind chatter atau percakapan tanpa henti di dalam pikiran kita. Menurut teori kognitif, kita cenderung memperbesar dan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang memicu kecemasan, yang justru mengganggu proses pengambilan keputusan kita. Kebisingan ini memperburuk stres dan menambah rasa tidak aman dalam diri kita. Untuk menghadapi ini, langkah pertama adalah mulai belajar untuk memisahkan diri dari suara-suara yang tidak penting. Teknik sederhana yang bisa kita coba adalah dengan meluangkan waktu setiap hari untuk duduk tenang, bernafas dalam-dalam, dan fokus pada momen sekarang. Ini membantu kita menenangkan pikiran dan mengembalikan perhatian kita kepada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam Meditations karya Marcus Aurelius, dia berbicara tentang pentingnya menjauhkan diri dari gangguan luar.
dan menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Hal ini tidak hanya memberikan ruang untuk refleksi pribadi, tetapi juga mengarah pada keputusan yang lebih baik dan lebih tenang dalam hidup. Saat kita bisa menenangkan kebisingan dalam pikiran kita, kita mulai melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Kita mampu fokus pada apa yang benar-benar kita inginkan, bukan pada apa yang orang lain katakan atau harapkan. Pikiran kita akan lebih terorganisir dan kita dapat mengelola emosi serta stres dengan cara yang lebih sehat. Ini adalah kunci untuk mengembangkan ketahanan mental dan meningkatkan kualitas hidup kita dengan memberi ruang bagi ketenangan di tengah kehidupan yang penuh dengan kebisingan. Kita semua punya impian, tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar bergerak untuk mewujudkannya? Banyak orang terjebak dalam fase berpikir, merancang, dan membayangkan kehidupan yang lebih baik, tapi berhenti di sana. Impian mereka tetap menjadi fantasi karena tidak ada tindakan nyata. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang baik. Jadilah orang baik. Ini adalah seruan untuk bertindak. Kita sering merasa butuh motivasi terlebih dahulu sebelum bergerak, padahal justru tindakanlah yang menciptakan motivasi. Psikologi perilaku mendukung gagasan ini. Konsep action bias menjelaskan bahwa semakin kita menunda, semakin sulit bagi otak untuk memulai. Sebaliknya, sekali kita mengambil langkah kecil, otak mulai menyesuaikan diri dan motivasi akan mengikuti. Masalahnya banyak yang takut memulai karena merasa belum siap. Mereka berpikir harus menunggu waktu yang sempurna, kondisi yang ideal, atau inspirasi yang lebih besar. Padahal semua itu hanyalah ilusi. James Clear dalam Atomic Habits menegaskan bahwa perubahan terjadi bukan karena satu langkah besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Bukan soal apakah kita memiliki impian yang hebat, tapi apakah kita bersedia melakukan hal-hal kecil setiap hari untuk mendekati impian itu. Lihatlah para filsuf Stoik. Mereka tidak hanya merenungkan kebijaksanaan, mereka menjalani apa yang mereka yakini. Epictetus tidak hanya berbicara tentang ketahanan mental, dia hidup sebagai budak sebelum akhirnya menjadi salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Dia mengajarkan bahwa yang membedakan orang yang sukses dengan yang tidak bukanlah kecerdasan atau keberuntungan, tapi disiplin untuk bertindak meskipun keadaan tidak ideal. Jika ingin keluar dari pola menjadi sekadar pemimpi, mulailah dengan tindakan kecil. Jika ingin menulis buku, tulislah satu paragraf hari ini. Jika ingin lebih sehat, lakukan satu gerakan olahraga sekarang juga. Jika ingin lebih produktif, matikan notifikasi dan kerjakan satu tugas tanpa gangguan. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan sampai merasa kewalahan. Fokus pada langkah pertama, karena hanya dengan melangkah, impian bisa menjadi kenyataan. Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus dihindari. Tapi bagaimana kalau sebenarnya kegagalan itu bukan musuh melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan? Dalam Letters from a Stoic, Seneca menulis, kadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Kita sering melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, padahal justru disitulah pelajaran terbesar berada. Bayangkan seorang atlet yang terus jatuh saat berlatih. Dia tidak berhenti hanya karena gagal satu atau dua kali. Justru dari kegagalan itu, dia belajar bagaimana meningkatkan tekniknya, bagaimana membangun ketahanan tubuhnya, dan bagaimana menghadapi tekanan. Ilmu psikologi juga mendukung ini. Angela Duckworth dalam Grit menjelaskan bahwa ketahanan mental lebih menentukan kesuksesan dibanding kecerdasan atau bakat alami. Orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang bisa bangkit lebih cepat setiap kali terjatuh. Otak kita, menurut penelitian dalam bidang neuroscience, sebenarnya belajar lebih banyak dari kesalahan dibanding dari keberhasilan.
Saat kita gagal, otak secara otomatis mencari pola, mencari tahu apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Masalahnya, banyak orang terlalu takut dengan kegagalan karena mereka melihatnya sebagai refleksi dari identitas mereka. Seolah jika mereka gagal itu berarti mereka tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berbakat. Padahal, gagal hanya berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bukan bahwa kita tidak layak untuk berhasil. Lihatlah Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu, atau Michael Jordan yang pernah berkata bahwa dia telah gagal berkali-kali dalam hidupnya dan justru karena itulah dia sukses. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai tembok penghalang tapi sebagai batu pijakan. Jadi jika merasa gagal, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Analisis apa yang bisa diperbaiki, sesuaikan strategi, dan coba lagi. Karena semakin cepat kita belajar menerima kegagalan, semakin cepat kita bisa tumbuh menjadi lebih baik. Pernahkah kamu merasa termotivasi hanya karena berada di sekitar orang-orang yang ambisius dan berpikiran maju? Atau justru merasa stuck karena lingkunganmu penuh dengan orang yang pesimis dan tidak punya tujuan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari lingkungan sosial terhadap psikologi kita. Dalam The Courage to be Disliked, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga menjelaskan bahwa identitas kita sebagian besar dibentuk oleh hubungan dengan orang lain. Kita tidak pernah benar-benar hidup dalam ruang hampa. Kita terus dipengaruhi oleh pola pikir, nilai, dan kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dalam psikologi sosial, ada konsep yang disebut emotional contagion. Emosi dan pola pikir seseorang dapat menular ke orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Coba perhatikan pergaulanmu saat ini. Apakah mereka orang-orang yang mendorongmu untuk bertumbuh, atau justru membuatmu merasa cukup dengan zona nyaman? Jim Rohn pernah berkata, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bergaul denganmu. Jika kita terus bergaul dengan orang yang ambisius, disiplin, dan terus belajar, secara alami kita akan tertarik untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan sikap malas, keluhan, dan pesimisme, kita pun akan terseret dalam pola pikir yang sama. Studi dalam Social Psychological and Personality Science menemukan bahwa kebiasaan baik lebih mudah dipertahankan jika dilakukan dalam kelompok yang mendukung. Misalnya, seseorang yang ingin mulai berolahraga akan lebih konsisten jika ia memiliki teman yang juga memiliki kebiasaan sehat. Ini bukan hanya soal dorongan moral, tetapi juga karena otak kita cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitar kita. Jadi jika ingin berkembang, salah satu langkah paling efektif bukan hanya berusaha lebih keras sendirian, tetapi juga mengelilingi diri dengan orang-orang yang menginspirasi. Jika di lingkungan sekitarmu sulit menemukan orang-orang seperti itu, cari komunitas, mentor, atau bahkan buku dan konten dari orang-orang hebat yang bisa memberikan perspektif baru. Karena terkadang langkah terbesar menuju perubahan bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi dengan siapa kita melakukannya. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi dengan langkah besar. Mereka menunggu waktu yang tepat, motivasi yang memuncak, atau kondisi sempurna sebelum mulai bergerak. Tapi kenyataannya, perubahan jarang terjadi dalam satu lompatan besar. Ia terjadi melalui langkah-langkah kecil yang terus diulang. James Clear dalam Atomic Habits menjelaskan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Bayangkan jika setiap hari kamu hanya menjadi 1% lebih baik. Dalam 1 tahun, peningkatan itu akan berakumulasi menjadi hampir 38 kali lipat.
lebih baik dari sebelumnya. Inilah kekuatan efek komponen, perubahan kecil yang terus-menerus akan menciptakan hasil luar biasa dalam jangka panjang. Hal yang sama juga ditemukan dalam psikologi perilaku. Otak manusia cenderung menolak perubahan drastis karena dianggap mengancam stabilitas. Itulah mengapa banyak orang gagal dalam resolusi tahun baru atau program transformasi diri yang terlalu ekstrem. Tetapi jika perubahan dilakukan dalam skala kecil, otak lebih mudah beradaptasi. Studi dalam European Journal of Social Psychology menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Tetapi, proses itu menjadi lebih mudah jika dilakukan dengan perubahan kecil yang dapat dikelola. Kita bisa melihat contohnya di berbagai bidang kehidupan. Atlet kelas dunia tidak menjadi hebat dalam semalam, mereka melatih keterampilan dasar berulang kali hingga menjadi otomatis. Seneca, filsuf Stoik, pernah berkata bahwa hidup yang baik adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Itulah mengapa, daripada menunggu motivasi atau kondisi ideal, lebih baik mulai dengan sesuatu yang kecil. Mau mulai membaca, mulai dari 1 halaman per hari. Mau lebih produktif, mulai dengan 1 tugas penting setiap pagi. Mau hidup lebih sehat, mulai dengan berjalan kaki 10 menit. Tidak ada yang terlalu kecil selama dilakukan dengan konsisten. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar langkah pertama yang menentukan, tetapi seberapa sering kita melangkah tanpa berhenti. Setiap orang punya 2 pilihan dalam hidup, menjalani hari dengan sadar dan terarah, atau membiarkan waktu mengendalikan segalanya. Dan ironisnya, kebanyakan orang memilih yang kedua, bangun tanpa rencana, membiarkan distraksi mengambil alih, lalu merasa kecewa karena tak ada kemajuan yang terjadi. Disinilah rutinitas memainkan peran besar. Rutinitas bukan sekadar kebiasaan, tapi sistem yang membentuk siapa kita. Dalam bukunya Mindset, Carol Dweck menjelaskan bahwa perubahan nyata terjadi bukan dari motivasi sesaat, melainkan dari pola yang kita jalani setiap hari. Apa yang kita lakukan berulang kali akhirnya membentuk identitas kita. Orang yang sukses bukanlah mereka yang selalu termotivasi, tapi mereka yang tetap bertindak meski tidak merasa ingin. Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius menekankan pentingnya self-disiplin sebagai inti dari kehidupan yang kuat. Baginya, manusia tidak boleh dikendalikan oleh emosi atau kemalasan. Ia memulai harinya dengan refleksi diri dan kesadaran akan tugas-tugas yang harus dijalankan. Konsep ini juga didukung oleh penelitian psikologi. Studi dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa orang yang memiliki rutinitas yang jelas lebih mudah menghindari distraksi dan lebih tahan terhadap tekanan eksternal. Tapi bagaimana membangun rutinitas yang benar-benar bekerja? Kuncinya ada di struktur sederhana namun konsisten. Dalam The Willpower Instinct, Kelly McGonigal menjelaskan bahwa semakin sedikit keputusan yang harus kita buat dalam sehari, semakin besar energi mental yang bisa kita gunakan untuk hal-hal penting. Itu sebabnya orang-orang hebat seperti Steve Jobs dan Barack Obama memiliki rutinitas yang minim perubahan. Mereka menghilangkan hal-hal sepele agar bisa fokus pada hal yang lebih besar. Jadi, jika kamu ingin berubah, jangan hanya berharap pada motivasi atau inspirasi sesaat. Bangun rutinitas yang membentuk dirimu tanpa perlu berpikir terlalu keras. Bangun pagi dengan rencana yang jelas. Tentukan waktu untuk belajar, bekerja, dan beristirahat. Kurangi keputusan kecil yang tidak penting, karena pada akhirnya bukan kemauan kuat yang membuat seseorang sukses, tapi sistem yang membuat kesuksesan menjadi otomatis. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang dalam perjalanan menuju perubahan. Mereka terlalu keras pada diri sendiri, mengabaikan progres kecil, lalu merasa frustasi karena hasil besar tak kunjung datang.
Padahal jika kita tidak pernah berhenti sejenak untuk melihat sejauh mana kita telah melangkah, bagaimana kita bisa bertahan untuk terus maju? Dalam Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa otak manusia bekerja dengan sistem penghargaan. Ketika kita mengakui dan merayakan keberhasilan kecil, otak kita melepaskan dopamin, zat yang memperkuat kebiasaan baik. Ini sebabnya penghargaan kecil seperti mencatat progres atau sekadar mengucapkan, "Bagus, aku sudah lebih baik dari kemarin," bisa membuat perubahan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Seneca dalam surat-suratnya menulis bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang mencapai kesempurnaan dalam sekejap, melainkan tentang terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Ia menyarankan agar kita tidak terpaku pada tujuan akhir, melainkan menikmati prosesnya. Karena jika hidup hanya soal hasil, maka kebahagiaan kita akan selalu tertunda. Hal ini juga didukung oleh penelitian dalam Journal of Positive Psychology yang menemukan bahwa orang yang terbiasa menghargai pencapaian kecil lebih cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih tinggi. Mereka tidak mudah menyerah karena mereka tidak melihat perubahan sebagai sesuatu yang harus instan. Jadi sebelum kamu mengejar target berikutnya, tarik napas, lihat ke belakang, ingat seberapa jauh kamu telah melangkah. Rayakan setiap kemenangan kecil bukan sebagai akhir, tapi sebagai pengingat bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Dan setelah itu, ulangi prosesnya. Karena hidup bukan tentang mencapai satu puncak, tapi tentang terus mendaki dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Pada akhirnya, perjalanan untuk menjadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling sempurna. Ini soal siapa yang tetap bertahan, siapa yang terus bergerak, siapa yang tidak berhenti meskipun jalannya berat. Mungkin hari ini terasa sulit. Mungkin kamu merasa belum cukup baik. Tapi ingat, yang membuat seseorang berkembang bukanlah motivasi sesaat, melainkan disiplin yang dilakukan berulang kali. Itulah mengapa stoikisme selalu menekankan pada tindakan nyata, bukan sekadar teori. Hari ini pilih satu hal kecil untuk diperbaiki. Jangan menunggu momen sempurna, karena momen itu tidak pernah ada. Mulai sekarang, mulai dari yang bisa kamu lakukan. Dan jika menurutmu konten ini bermanfaat, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tetaplah belajar, tetaplah bertumbuh, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.